Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan memberikan informasi terkait hasil validasi pada status untuk info GTK untuk tunjangan profesi guru. Jadi kalau teman-teman lihat di info GTK-nya masing-masing, status validasi TPG untuk tahun 2023 ini agak sedikit berbeda ya. Ada beberapa tambahan informasi yang teman-teman dapat baca. Karena memang di info GTK terbaru ini menghubungkan beberapa data ya, dari data Simtun, data PKN, dan data Dapodik. Nah, di sini kalau teman-teman lihat status validasi TPG adalah belum valid. Dengan kode adalah 02 belum memenuhi syarat. Nah, hari ini Mimin akan menjelaskan beberapa arti status kode bagi teman-teman yang statusnya adalah mulai dari 01 dan seterusnya ya. Nah, untuk 02 sendiri adalah belum memenuhi syarat. Nah, di sini Mimin akan memberikan beberapa arti kodenya ya. Jadi ada beberapa arti kode yang teman-teman bisa baca di sini ya. Yang pertama adalah 01. 01 itu statusnya adalah tidak valid ya. Jadi tidak valid itu berbeda dengan yang belum valid ya. Jadi kalau teman-teman statusnya belum valid, nanti akan ada kemungkinan memang akan valid ya, karena menunggu proses juga. Karena ada beberapa mapel yang JJM-nya sudah linear tapi statusnya adalah belum memenuhi syarat untuk saat ini. Jadi untuk teman-teman yang belum memenuhi syarat ini untuk kasus yang 02, statusnya adalah belum valid sesuai ya. Di sini adalah belum valid, statusnya adalah 02. Belum memenuhi syarat ini ada dua kemungkinan. Yang paling banyak adalah JJM teman-teman itu belum mencukupi untuk 24 jam. Jadi jumlah jam mengajar teman-teman yang dianggap linear itu belum 24 jam. Atau mungkin saat ini sudah 24 jam tetapi belum terekap ya, belum terakumulasi semua atau belum hanya menunggu proses berikutnya sampai menjadi valid. Jadi bagi teman-teman yang memiliki status 02 itu berarti belum memenuhi syarat. Jadi teman-teman harus memastikan syaratnya apakah sudah sesuai ya. NRG-nya apakah sudah benar, sudah sesuai, data-datanya sudah sesuai, dan kemudian jumlah jam mengajarnya apakah sudah genap memenuhi syarat 24 jam mengajar ya. Jadi teman pastikan bahwa bagi yang statusnya adalah belum valid, ini bacanya belum valid, statusnya ada 02. Selain 02 ada status keterangan 01. 01 itu keterangannya adalah tidak valid. Ini berbeda dengan belum valid ya. Beban mengajar linear tidak terdeteksi. Jadi memang benar-benar tidak ada beban mengajar yang linear. Jadi semua mapel yang diajarkan itu tidak sesuai satupun dengan jumlah kode sertifikasinya, sesuai dengan kompetensi sertifikasi yang diambil maksudnya. Statusnya ada tidak valid. Kemudian adalah 04. 04 ini statusnya adalah tidak valid. Ini tidak memenuhi syarat. Ini berbeda dengan 02 ya. Nah, ini tidak memenuhi syarat ini Mimin lagi cari contohnya kasusnya seperti apa ya. Tapi yang jelas tidak memenuhi syarat itu berarti memang tidak memenuhi kaidah ya. Kaidahnya apa saja? Teman-teman bisa baca di info GTK ya. Salah satunya adalah harus berada di naungan Kemendikbudristek tentunya ya. Teman-teman yang sertifikasi ini adalah yang di bawah naungan Kemendikbudristek. Kemudian 06 tercatat tidak aktif atau induk bukan di bawah naungan Kemdikbud ya. Maksudnya adalah kalau teman-teman punya 06 berarti teman-teman itu induknya itu mungkin saja misalnya di Kemenak atau di yang lain ya. Jadi memang tidak di bawahan Kemendikbudristek tentunya ya. Kemudian ada kode 17, ini tidak aktif permanen. Kemudian 19 tidak valid dengan sertifikat pendidik. Tidak valid dengan sertifikat pendidik ini biasanya adalah perbedaan ya. Ada perbedaan data antara KSG untuk teman-teman ketika mendapatkan NRG ya di KSG. Kemudian ya, kode 99 adalah guru di luar naungan Kemdikbud atau tidak memenuhi syarat. Ini ada banyak kode yang teman-teman lihat ya. 01, 02, 04, 06, 17, 19, 99. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menunggu pengusulan oleh operator. Ini statusnya sudah valid. Jadi sebagian besar teman-teman saat ini mungkin adalah di kode 16, yaitu menunggu pengusulan oleh operator. Nah, statusnya adalah valid tentunya. Nah, setelah teman-teman mengusulkan ke operator dinas masing-masing, nanti akan diajukan usul oleh operator SIM tunjangan tentunya. Nah, setelah ini dilakukan, teman-teman mungkin saat ini statusnya adalah 16 ya. Setelah ini dilakukan, teman-teman akan berubah menjadi 7 nantinya. Setelah operator SIM tunjangan teman-teman mengusulkan, setelah dicek berkas teman-teman itu sudah benar, sudah sesuai, nanti akan diusulkan dan statusnya berubah menjadi menunggu penerbitan SKTPG ya. Statusnya tentu saja valid. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu adalah sudah terbit SKTP. Nanti kodenya akan berubah menjadi 08. Jadi saat ini kita ada di posisi 16. Ada teman-teman yang 02 mungkin ya, bagi teman-teman yang belum valid.
Kemudian ada 16, menunggu pengusulan operator sekolah, operator dinas tentunya, menunggu pengusulan oleh operator dinas ya, SIM tunjangan dinas tentunya. Kemudian menunggu penerbitan SKTP. Jadi ini sudah diusulkan, kemudian ini disetujui. Kemudian 08 statusnya adalah sudah terbit SKTP atau teman-teman sudah muncul untuk nanti surat untuk pembayaran ya tentunya. Jadi ini adalah beberapa keterangan terkait kode hasil validasi TPG. Jadi bagi teman-teman yang statusnya adalah saat ini paling banyak adalah belum memenuhi syarat, ada beberapa mapel tentunya ya. Teman-teman bisa melihat bahwa terutama teman-teman yang kurang jam ya. Jadi bagi teman-teman yang statusnya belum memenuhi syarat itu karena kurang jam, itu bisa melihat mata pelajaran yang saya dapat ampu agar JJM saya diakui atau linear itu apa saja ya. Nah, bagi teman-teman untuk melihat apakah kode sertifikasi kita itu linear dengan mapel yang apa saja, itu di info GTK yang lama ya. Di tahun 2022 kemarin itu teman-teman bisa cek ya, tapi di info GTK yang baru ini tidak ada. Tapi Mimin memberikan sebuah link yang teman-teman dapat melakukan pengecekan kode sertifikasi teman-teman itu linear dengan mapel yang diajar apa saja. Nah, di sini linknya adalah ini. Nah, di sini teman-teman cukup merubah kode sertifikasinya di belakang ya. Jadi misalnya untuk yang kasus teman-teman yang kodenya adalah KKPI atau TIK yang mengajar BK-TIK terutama ya, yang ketika itu kode sertifikasinya adalah KKPI, itu kodenya adalah 224. Misalnya kalau teman-teman kodenya 224, teman-teman bisa melihat mapel apa saja yang linear ya, yang jamnya akan linear diperhitungkan di dalam aplikasi Info GTK dengan kode sertifikasi 224. Nah, misalnya di sini kalau teman-teman lihat bahwa ini ada administrasi basis data, teman-teman bisa mengajar ini ya. Dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan GIM ini untuk teman-teman di RPL. Kemudian jaringan dasar, melakukan perawatan dan sampai dengan kode 42. Jadi kalau ada kode 42 ini nomor 42 berarti ada 42 mapel yang teman-teman dapat ajarkan dan itu linear ketika memiliki kode sertifikasi dengan kode 224. Nah, begitu juga teman-teman misalnya kode sertifikasinya ekonomi misalnya, teman-teman bisa lihat misalnya ekonomi adalah 210. Nah, 210 itu teman-teman dapat mengajar mata pelajaran cukup banyak ya, sampai 145. Jadi 146 mapel ya. Jadi ada 146 mapel yang teman-teman itu linear kalau teman-teman memiliki kode sertifikasi dengan kode 210. Jadi teman-teman dapat menggunakan ini. Ini adalah alamat Info GTK yang tahun 2022 kemarin ya. Jadi kalau teman-teman buka di sini memang tahun ini tidak ada lagi gitu. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui kode sertifikasi yang diajarkan itu valid dengan mapel apa saja, jadi cukup buka link ini. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Teman-teman cukup merubah kode yang ada di ujungnya ini sesuai dengan kode sertifikasi teman-teman. Misalnya 318 untuk matematika misalnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat matematika itu dapat mengajar selain itu ternyata linear dengan proyek penguatan profil Pancasila ya. Ini dapat untuk mengajar untuk kurikulum Merdeka yang baru ada proyek penguatan P5BK ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi teman-teman ternyata selain mengajar matematika bisa mengajar informatika juga. Guru matematika dapat mengajar mata pelajaran informatika bagi teman-teman yang saat ini pengganti dari simulasi digital ya. Sekarang mata pelajarannya mapelnya jadi informatika. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan terkait kode sertifikasi teman-teman itu linearnya dengan mapel apa saja, teman-teman dapat komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba bahas dan kita akan mencari permasalahan teman-teman untuk diselesaikan sehingga memang nanti statusnya akan menjadi valid tentunya. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Salam satu data.